Indonesia. Kalau menurut saya Om, Indonesia itu kaya dengan kultur, tradisi, dan orang-orang yang hebat Om. Dari tahun berapa ini mulai berpetualang? Aku berjalan dari tanggal 2 Maret 2021 dan provinsi yang pertama aku jalani Bengkulu. Bengkulu. Bengkulu itu aku masuk di, kan perjalanan pertama dari Medan kan naik bus. Jadi aku masuk di tanggal 3 Maret. Itu keluar dari Bengkulu sekitar tanggal 24 atau 23 Maret. Nah, dari Bengkulu masuk ke Tangerang. Masuk ke Bogor itu sekitaran menghabiskan waktu sekitar 3 mingguan. 3 minggu setelah dari Bogor, jalan ke Cirebon. Di Cirebon itu aku waktu itu sakit, aku dibantu sama teman-teman di sana, dan akhirnya jalan setelah 4 hari lanjut jalan ke Surabaya. Itu aku menggunakan bus travel dan kapal laut selama jalan di Sumatera Jawa. Setelah dari Surabaya, masuk Surabaya itu sekitar tanggal 26 April masuk Surabaya. Di Surabaya itu aku menunggu kapal karena kapal itu tidak ada kan di Surabaya. Waktu itu masih datang ke kapal. Setelah ada kapal, aku jalan di tanggal 28 dari Surabaya masuk ke Makassar. Makanya masuknya itu di sekitar tanggal 29 April. Pulau pertama di Sulawesi. Kota pertama di Sulawesi, Makassar. Itu masuk di tanggal 29 April. Kota pertama di Sulawesi. Terus pengalamannya Yogi, area yang menurut Yogi yang paling ekstrim tapi sekaligus sangat menarik, memberi kesan yang luar biasa untuk Yogi itu di mana kira-kira? Pertama di Bogor. Kedua di Makassar. Di situ aku mengambil pelajaran dari situ bahwasanya orang-orang sekitar itu adalah guru. Aku mengambil keputusan aku mengambil pelajaran dari mereka, dari cara-cara mereka memperlakukan aku. Di Makassar aku diuji mental, baru pola pikir yang berkembang dari cara mereka menyampaikan perilaku yang menguatkan mentalku lah gitu, dengan cara menjatuhkanku begitu. Tapi aku tetap ambil positif bahwasanya bahwasanya mental kita tuh harus kuat menghadapi itu selama perjalanan. Berarti itu orientasinya memang pembentukan mentalnya lebih kepada orang-orangnya itu ya? Iya. Itu di kotanya ya bro? Itu di kota. Di kota ya, itu yang Anda dapat di kotanya. Nah, sekarang kita masuk ke Makassar yang lebih dalam lagi. Pernah nggak brother masuk ke area yang pedalaman begitu? Kalau di Makassar sendiri itu kota, jadi belum nggak ada sama sekali. Oke. Tapi aku terima kasih sebelumnya sama beliau yang sudah menguatkan mentalku. Tidak perlu sebut nama ya? Tidak. Oke. Tapi mereka luar biasa sih. Mereka luar biasa. Ya, sudah mensupport. Berarti tadinya ini seorang introvert backgroundnya, brother Yogi ini tadinya introvert? Dulu aku memang sih kalau misalkan jumpa orang hanya sekedar senyum Om, nggak berani cerita panjang lebar, nggak berani public speaking lah gitu ke orang banyak. Tapi puji Tuhannya selama jalan hasilnya terbentuk waktu aku masuk di Gorontalo sama Sulawesi Utara. Awal sih di Sulawesi Tengah, cuman itu masih adaptasi sama diri lagi. Itu. Kita masuk ke pertanyaan yang klasik ya, pertanyaan untuk para adventure. Pertanyaan klasik ini. Yang melatar belakangi Yogi sendiri itu, keliling itu apa? ini selalu bikin teman-teman kami ini selalu bikin kami penasaran dengan teman-teman yang berkeliling, karena di mata kita di mata anak-anak multimedia itu para petualang itu adalah orang-orang yang kami hormati. Nah, ini latar belakangnya ini yang menarik, latar belakang yang membuat brother Yogi itu kok jadi akhirnya memutuskan untuk keliling, sementara teman-temannya brother Yogi itu ada yang sibuk kerja, maaf ya, ada yang sibuk kuliah, atau ada yang
sudah mulai serius memikirkan rumah tangga atau masa depan. Hmm. Saya tidak bilang introvert saya tidak bilang petualang itu tidak punya masa depan, bukan. Maksudnya yang melatar belakangi apa? Oke, yang pertama ya Om ya. Iya. Jawaban pertama aku tuh waktu aku di Medan. Mm-mm. Itu kan masuk di 2021 kan masih masuk Covid-nya. Selama aku di Medan itu memang aku pertama itu seorang pelamar pekerja Om. Jadi aku sudah melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan dan sampai akhirnya belum ada hasil sama sekali. Daripada aku pikir juga kan, daripada aku nganggur di rumah terus, aku coba berjalan Om. Jadi aku sempat ditanya kawan, kenapa kamu jalan? Karena pertama itu aku di selatan itu aku bilang aku lagi suntuk-suntuknya di Medan. Itu pertama. Kedua, aku ingin keluar dari zona nyamanku. Kan keluarga adalah zona nyaman Om. Itu yang kedua. Nah itu sudah selesai. Masuk ke kenapa aku minta berjalan. Satu karena aku ingin ke satu tempat yang benar-benar itu adalah tempat yang keinginan saya Om. Itu yang pertama. Nah kayak kenapa aku berjalan tapi dengan memodalkan dengan modal yang dengan modal yang Minim ya. dengan modal yang minim. Challenge-nya justru di situ berarti ya. Challenge-nya di situ Om. Pernah alami enggak? Selama berjalan tuh duit di kantong tinggal Rp1.000, pernah? Sejauh ini sih belum syukurnya. Puji Tuhan belum ya. Iya, walaupun aku memang minim budget, Iya. tapi aku ada prinsip gini Om. Kenapa pakai ATM nih? Di ATM itu sebisa mungkin ada budget yang itu dipakai urgent aja gitu. Oke. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan itu sudah terpakai, sebisa mungkin aku bekerja gitu. Oke. Supaya itu tidak menjadi pikiran berlebih Om. Berarti secara manajemen Anda siap lah ya untuk Siap. manajemen. Oke. Kemungkinan siap. Nah, Tidak, selain aku ada tujuan pertama yaitu ke satu tempat yang benar-benar aku inginkan itu, aku berpikir juga dari introvertnya aku itu, sifat introvert aku itu, iya. aku mau coba ubah cara pandang lah gitu. Bagaimana kalau misalkan aku bersosialisasi ke masyarakat, mengubah cara perilakuku yang kurang lah mungkin kalau dibanding di mata orang atau di mata diri sendiri Om. Begitu. Makanya kenapa sebenarnya aku bisa menyelesaikan misi yang pertama itu yang ke tempat itu. Cuman aku pikir juga Indonesia itu luas, Indonesia itu unik kan. Ya sudah, kenapa enggak aku berpindah ke daerah yang terdekat begitu, terdekat mempelajarinya dan membangun relasi baik di situ Om, begitu. Berarti setelah dari Makassar? Setelah dari Makassar itu aku masih di Provinsi Sulawesi Selatan, cuman beda kabupaten. Tapi yang masih paling ingat aku itu yang buat aku lama di situ di Enrekang. Enrekang. Om. Apa yang Anda dapat di situ? Di Enrekang sendiri kan aku masuk sekitaran 4 bulanan lebih di situ. Bertahan hidup di situ 4 bulanan lebih. Aku dibantu sama KPA di sana. Mereka orang luar biasa lah kalau bisa dibilang. Nah, di Enrekang sendiri banyak pelajaran yang bisa aku ambil sih. Selain kemarin tuh aku belajar tentang tradisi acara adat di sana, aku diarahkan ke mereka bahwasanya Enrekang itu unik juga. Bisa dijelaskan sih adat istiadat di sana, boleh? Adat istiadat. Aku sempat kemarin itu masuk ke acara adat 8 tahun sekali diadakan. Itu ada acara adat Kalupini. Kalupini itu termasuk desa. Bisa dijelaskan. Kalupini ya? Iya sih. Kalau jabarkannya gitu aku kurang bisa sih Om. Cuman pada intinya mereka merayakan hasil panen. Jadi mereka itu ada 3 macam acara adat. Yang pertama itu acara adat itu dilakukan 2 tahun sekali, tapi di beda desa. Yang kedua itu kalau nggak salah kata teman-teman 4 atau 6 tahun sekali. Koreksi lagi ya kalau teman-teman itu baca cerita dengar ini. Nah itu dilakukan di beda desa juga. Tapi yang 8 tahun ini aku puji Tuhannya bisa masuk di situ. Iya. Di tahun yang ke-8 kebetulan Anda di sana ya, begitu ceritanya ya. Bener Om. Dan itu puncaknya.
Itu puncaknya. Nah, puji Tuhannya aku masuk ke situ dan bisa melihat secara jelas acara adat tersebut, Om. Nah, kenapa aku nggak bisa jelaskan secara detail? Karena memang waktu itu dokumentasi untuk orang pengunjung itu nggak dibolehin, Om. Karena itu berbau-bau. Oke, I know. Kan? Jadi, Indonesia punya lah ya kemasan Nusantara lah pastinya. I know. Okay. Jadi aku Jadi aku fokus pada tujuanku sendirilah, dan melihat secara jelas bagaimana mereka merayakannya, bagaimana acara tersebut tuh dilakukan. Dan syukurnya aku bisa melihat semuanya. Dan Anda merinding dari situ. Sempat merinding juga, sempat juga ditegur sama teman-teman di sana. Iya. Iya, aku sempat ditegur sama teman-teman di sana bahwa kenapa berani sekali tidur di rumah itu. Rumah itu kan ada rumah, Om. Iya. Rumah itu kalau nggak salah rumah tradisional mereka, pas dekat dengan acara tersebut. Nah, Itu ada teman di situ tidur itu. tidak ada, karena kan aku sempat sudah izin sama teman yang nemenin aku pertama itu, yang sendiri dia itu. Aku sudah bilangkan sama teman-teman yang lain, aku mau tidur di sini karena besok subuh itu aku mau lihat acara yang puncaknya, Om. Bukan puncak sih, acara yang dinanti-nanti orang itu, dengan membuka lahan dengan menghidupkan air lagi gitu, yang 8 tahun sekali katanya keluar. Nah, kenapa aku bilang aku minta tidur di situ? Karena lokasinya dekat dengan air tersebut. Begitu. Oke. Tidur di situ, besok paginya dicari mereka aku di tempat air. Wah, ini nih. Nah, di tempat air. Nah, mereka sempat tegur. Cuman kan aku sudah jelaskan bahwasanya, Bang, aku sudah permisi sama abang ini. Sudah permisi, tolong bilangkan ke teman-teman yang lain. Nggak tahu, mungkin nggak disampaikan dia atau bagaimana kan. Tapi aku terima aja, mungkin salahku juga karena aku terlalu terobsesi dengan itu. Pagi itu, Anda di air itu pagi? Subuh, Om. Subuh. Dan Anda tahu Anda di air? Tahu. Karena kan aku bangun jam 2 pagi pertama itu dari rumah adat itu. Rumah adat itu, terus aku jalan ke posko. Di posko itu kan kebetulan ada orang yang jaga-jaga posko. Ini ada cerita-cerita sama mereka. Nggak terasa sudah mau subuh, sudah mau terang. Jadi itu termasuk kuat juga sih, berani juga sih aku, walaupun aku sebenarnya penakut. Jalan dari posko ke lokasi air itu sekitaran 500 meter atau berapa gitu kalau nggak salah. Lewati hutan itu ya? Lewatin sebelah kanan jurang, sebelah kiri bukit. Itu yang gelap, tanjakan. Nah, aku beranikan diri bahwa aku jalan lah gitu, walaupun gak ada orang di sampingku, walaupun gak ada orang di belakangku, walaupun aku penakut. Berani sendiri jalan ke arah sana. Dan untungnya ada orang yang duduk di pinggir jalan yang mau menuju ke lokasi air. Begitu. Jadi ya aku Tapi itu orang beneran ya? Orang beneran. Itu ya orang-orang yang memang benar-benar orang yang mau persiapkan sama masuknya tetua-tetua adat untuk mengasih intilah supaya air itu bisa jalan. Begitu. Tapi sayangnya sih setelah aku nunggu di sana nggak dapat hasil sih, karena kalau untuk pengunjung luar ada batasan dengan ini tetua adat di sini, terus akunya di sini, jadi ada batasan lah. Terus rame orang juga waktu itu. Ya sudah, sayangnya nggak dapet. Tapi ya tetap aku bisa lihat airnya karena kan aku masuk ngambil air pakai botol. Jadi aku lihat secara jelas. Itu di Kalupini. Singkatnya sih pada intinya tuh acara adat Kalupini itu mengingat hasil panen. Gitu. Yang biasa dilakukan katanya sih akhir tahun begitu. Itu percaya. Selain tentang tradisi adat di situ, acara adat itu, aku belajar berkebun, Om, sama temanku itu. Sempat ya? Sempat belajar berkebun. Jadi dalam kurun waktu 4 bulan itu Anda sempat turun di kebun ya? Sempat turun di kebun 2 bulan. Sebulan lebih aku menunggu acara adat tersebut. Selebihnya itu selama 2 bulan
2 bulan yang sebut selain berkebun itu, aku fokus pada warga-warga sekitar yang di komplek itu Om. Jadi aku coba-coba inilah sharing sama mereka, coba-coba cerita-cerita sama mereka. Kalau sama anak-anaknya coba main-main sama mereka Om. Tapi sangat disayangkan sih waktu itu nggak sepenuhnya aku bisa jalanin kegiatan aku itu Om, karena aku sempat merasakan sakitnya itu bukan sakit demam, sakit apa, bisulan. Selain bisul sama gusi yang bengkak di selatan itu yang sering aku jalanin Om. Kalau nggak bisulan, gusi yang bengkak. Jadi ruang geraknya terbatas ya. Ruang geraknya terbatas gitu Om. Tapi tetap terlaksana walaupun nggak yang semua orang pikirkan gitu. Iya. Wah, luar biasa. Berarti sejauh itu perjalanannya brother pernah ya dapat itu pastinya ketemu dengan berbagai macam karakter sih ya. Pernah nggak dapat karakter yang memang bikin Yogi sendiri akhirnya aduh ini nih ekstrim, pernah mendapat perlakuan yang agak kasar begitu? Pernah Om. Yang pertama itu kebetulan pernah ya. Yang pertama itu dari segi cara pandang orang terhadap perjalananku awal Om, yang aku ceritain di Makassar lalu. Nah yang kedua itu maaf ya, soal agama. Oke, oh iya. Pastinya kan Indonesia ini kan kalau nggak salah ya tercatat lebih mendominasi 60% kalau nggak salah yang saudara kita dari saudara kita, iya benar. Dan kebetulan di setiap daerah itu yang di Sulawesi Utara itu Sulawesi Selatan itu aku masuknya rata-rata di lingkungan yang teman-teman kita sebelah. Nah, teman-teman kita itu tahu ya masuk kategori candaan atau tidak, tapi aku anggap itu dia candaan yang supaya ada komunikasi lebih lah sama mereka, supaya mengakrabkan diri sama mereka juga. Makanya mereka kalau dibilang fanatik juga tidak, tapi mereka bercerita tentang itu agama. Justru di situ akhirnya kita dapat makna bagaimana kita menjiwai sebuah makna dari jiwa nasionalis. Benar. Aku anggap mereka juga toleransi karena mereka menerima aku dengan apa adanya Om. Terus mereka menerima aku dengan cara layaknya seperti tamu. Jadi ya aku sangat bersyukur ketika mengenal mereka gitu. Wah, itu di Makassar ya? Itu masuknya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan sama di Pulau Jawa lalu. Dari Sulawesi Selatan kita bergeser ke Sulawesi Tengah ya? Ya sempat ke sana ya, brother ya? Sulawesi Tengah benar. Di sana apa pengalaman yang boleh Anda bagikan dalam media ini? Setelah dari Sulawesi Selatan ya, kan aku sempat cerita bahwasanya Sulawesi Selatan tuh setelah pas waktu di Sulawesi Selatan aku buat agenda kegiatan baru. Kan awalnya yang mendaki gunung, jadi beralih ke menambah kegiatan belajar kultur di daerah tersebut. Nah di Sulawesi Tengah itu aku laksanakan itu Om, di Sulawesi Tengah. Jadi aku beberapa tempat sempat aku kunjungin, tapi itu bukan cerita tentang kultur sih, lebih tepatnya ke sejarah. Pasti teman-teman banyak pernah dengar tentang situs Megalitikum di situ. Oh iya. Lindo. Bukan di Lindo. Aku sempat masuknya itu di Napu sama di Badak. Nah, jadi aku sempat belajar sejarah singkat aja sih, nggak yang sampai mendalam di kawasan tersebut. Sampai selesai kegiatan, selain kegiatan itu aku bercerita bercerita sedikit tentang Wintira. Menarik. Nah, silakan. Tapi itu Wintira kita skip aja dulu ya. Oke, iya. Sakral. Saya anggap sakral itu. Karena saya dari daerah sana juga. Pasti kan Wintira kan Wintira kan yang di luar nalar manusia. Iya. Jadi ya pasti teman-teman banyak tahu lah Wintira itu bagaimana. Okay. Nah selain itu Om, di Sulawesi Tengah sih masih aku
adaptasi pada diri sendiri sih, jadi belum yang 100% sempurna perjalanan di Sulawesi Tengah lalu. Jadi itu aku masih adaptasi juga ke beberapa teman, sharing-sharing ke beberapa teman, sampai akhirnya selesai perjalanan di Sulawesi Tengah, aku masuk ke Gorontalo. Kita lanjut ke Gorontalo. Nah, ini Gorontalo ini kota yang ya cukup menarik untuk Sulawesi Utara. Dan Anda di sana boleh berapa lama? Di Gorontalo sendiri itu memang unik sih Om, benar. Iya. Bagi aku pribadi itu memang unik sekali. Selain benar-benarnya matang diri aku setelah di provinsi-provinsi sebelumnya penuh dengan lika-liku Om, di Gorontalo ini aku lebih kayak menjiwai diriku Om. Jadi agenda yang memang benar-benar aku buat sebelumnya tentang kultur dan sejarah di daerah tersebut, aku kan ada buat kegiatan itu dan terlaksana di Gorontalo menurut aku sih Om. Jadi di Gorontalo sendiri tuh aku masuk di tanggal 17 Mei 2022. 17 Mei aku masuk di kawasan Marisa. Di Marisa itu masuknya kecamatan sih. Oke. Di Gorontalo itu aku punya beberapa kegiatan yang kata teman-teman di Gorontalo itu backpackeran tuh orang jarang kesana sih, gitu kata survei teman-teman di Gorontalo. Nama daerahnya? Di Gorontalo aja. Oh, Gorontalo. Terus kegiatan yang di provinsi Gorontalo itu aku punya 3 kegiatan di situ. Bucket list, lebih tepatnya bucket list. 3 bucket list yang menjadi prioritasku di Gorontalo. Pertama itu Om, Kecamatan Pinogu. Kecamatan Pinogu. Aku dulu sempat kan sebelum masuk Gorontalo itu aku mendengar tuh bahwasannya tuh hanya sebuah desa di Pinogu, dan ternyata itu pas setelah aku cari informasi lebih, ternyata Pinogu itu merupakan kecamatan. Setelah yang kedua itu tentang suku Polahi. Ya. Nah, aku setelah bucket list yang menjadi prioritasku di Gorontalo itu satu Pinogu, kedua Polahi, suku Polahi, yang ketiga itu Dusun Waulo. Berarti di daerah sini, di titik ini Anda memang cukup membuat Anda sadar bahwa memang Indonesia ini luar biasa ya. Iya. Di daerah itu gitu ya. Luar biasa. Iya. Tapi sangat disayangkan. Iya. Saking luar biasanya sih jarang terpantau sama orang-orang yang Iya. lebih tinggi dari kita. Itulah. Sampai akhirnya tempat itu tertinggal ya, enggak, atau gimana? Tidak kena Lebih kata teman-teman sih lebih terisolir sih. Terisolir. Kalau kita ke poin Dusun Waulonya, Dusun Waulo sama suku Polahinya. Tapi suku Polahi itu kan menurut pribadi sih karena mereka yang meminta untuk naik ke atas, untuk yang memang mengasingkan diri lah begitu. Tapi kalau Dusun Waulo sendiri sih Om, aku belum tahu pasti ya tentang itu. Cuman mereka teman-teman bilang dusun terisolir. Tapi syukurnya teman-teman relawan ada yang pernah ke sana, banyak yang sudah ke sana teman-teman relawan, seperti relawan pendidikan, mungkin relawan kesehatan yang sempat diceritakan teman ke saya. Tapi kita skip di Dusun Waulo sama suku Polahi karena kebetulan aku belum sempat ke sana. Iya. Dan itu gagal ke tempat mereka. Kita masuk ke Kecamatan Pinogu. Jadi di Kecamatan Pinogu sendiri, aku menunggu jadwal memang benar-benar fix untuk pergi itu sekitaran 2 bulanan lebih yang aku hitung. Selain nunggu fix jadwal keberangkatan, aku mencari informasi lebih di situ. Membuat tim sebelum untuk keberangkatan ke Pinogu nantinya, karena kan aku kan orang awam, jadi aku butuh warga lokal yang di Gorontalo kan. Oke, sama akses ke sana bagaimanakah, baiknya naik motor atau jalan kaki, gitu. Dan Anda pilih
dan aku pilih jalan kaki. Jalan kaki. Karena kan awalnya memang perjalanan yang minim budget kan. Iya. Nah gitu. Anda menempuh jalan kaki itu selama kurang lebih berapa jam? Di Pinogu, jalan ke Pinogu itu aku memasuki di tanggal 28 Juni atau Juli begitu. Oh Juli. Aku masuk, nah aku mulai fixkan tim, mulai mempersiapkan tim, mempersiapkan informasi lebih, mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan di sana sekitar tanggal 28 Juli. 28 Juli. Itu sudah matang Om. Kalau menurut pribadi aku itu sudah matang. Selain dari link yang teman-teman yang di Pinogu, terus teman-teman yang akan berangkat nantinya. Karena kan kita akan berjalan di tengah-tengah hutan kan. Begitu. Di tanggal 28 Juli kami mulai melakukan perjalanan sekitar 3 orang. Terhitung aku, kedua temanku. Oke, kita jalan. Di situ kita tidak naik transportasi umum pada umumnya sih, kita tetap badeo. Ya kalau bahasanya badeo, iya, I know, iya, deo ya istilahnya deh, iya. Kalau orang-orang sini bilang deo, tapi badeo. Kalau orang-orang Jawa kita bilang, hitchhiking lah kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Kita jalan, nebeng kan, kita nebeng, mencari tebengan sampai ke Desa Tulabolo. Di Desa Tulabolo itu merupakan desa terakhir yang menjadi aspal, desa yang aspal terakhir lah kalau bahasanya orang Gorontalo bilang. Oke, kita nginap di Desa Tulabolo, kita menginap di musola. Pagi hari setelah itu kita melakukan perjalanan dari pukul 7:30 pagi. Itu kita jalan melewati beberapa desa setelah jembatan gantung. Di Tulabolo, beberapa desa sampai akhirnya kita melewati desa hutan-hutan. Bagaimana cara Anda makan? Kalau makan, kami sudah mempersiapkan semacam acar. Kalau misalkan orang Gorontalo bilang tuh makanan kering lah untuk bisa dimakan ini. Terus nasi yang sempat dibungkus. Lalu kami masak nasi. Kalau misalkan sudah habis itu kami masak nasi. Masak nasi? Di jalan itu ya? Di tengah hutan lah. Di tengah hutan ya? Iya, di tengah hutan. Berarti jalanan ojek. Berarti brother sudah siap belanga, itu ada ya, panci begitu? Bahasa teman-teman outdoor itu dia resting, resting ya? Gas, ya. Sudah ada itu ya, ready ya? Itu sudah ready, sudah ada. Wow. Kami berjalan dari 7:30 pagi itu, 7:30 pagi. Uniknya di sana itu Om, kalau misalkan sepanjang jalan tuh tempat persinggahan tuh mereka bilang Sabua. Iya Sabua. Aku nggak tahu arti Sabua itu apa, cuman kayaknya artinya pondok lah. Pondok ya. Tempat peristirahatan sementara. Jadi dari Desa Tulabolo itu kita bakal melewati Sabua sampai Sabua 12. Baru kita mendapatkan jembatan gantung lagi itu yang memasuki Desa Bangio. Desa Bangio. sorry. Iya. Itu jembatan itu jembatan gantung ya. Pakai kawat itu. Pakai kawat Om. Pakai kawat. Jadi Anda goyang-goyang di situ selama jalan itu ya. Tapi sudah besi kok. Pinggirannya sudah besi. Kalau nggak salah lantainya masih kayu juga sih. Masih kayu. Kalau nggak salah ya. Aku lupa. Soalnya orang aku lupa. Istilah Biomo itu siapa yang ngajar itu? Hah? Istilah Biomo. Teman-teman belum tahu. Kurang ngajar lagi ya. Jadi itu sungai yang dilewati itu memang cukup deras ya? Cukup deras Om. Cukup deras dan dalam. Teman-teman Gorontalo tuh bilangnya Sungai Bone. Sungai Bone. Iya, sungai yang memang sungai terbesar di Gorontalo mungkin. Karena memang luas sih, arusnya juga deras. Setelah di Tulabolo melewati segala kecapean, tapi kalau soal-soal yang dukanya kurasa kita nggak usah ceritakan, sukanya aja biar teman-teman lebih semangat jalan kan. Tapi tidak apa-apa dibagikan dukanya juga. Pasti duka pada umumnya melewati jarak yang sampai 40 km. Aku rasa banyak sih dukanya Om. Selain yang kelelahan, terus melewati ini cuaca yang nggak nentu.
Dan uniknya sebelum ketika kita masuk Pinogu ada mitos yang mengatakan iya. bahwasanya orang pengunjung yang baru pertama kali masuk ke Pinogu kita bakal kena hujan, cuaca hujan. Iya. Mitosnya sih begitu. Iya. Terus Dan akhirnya Anda mengalami kehujanan itu ya? nah ya, aku mengalami kehujanan pas masuk di Sabua 4. Makanya kami mempersiapkannya mantel, walaupun jas hujan jauh sekali pakai lah gitu. Kami mempersiapkan itu. Memang benar-benar sih Om, cuaca hujannya nggak nentu. Kadang tiba-tiba ada matahari, kadang hujan tiba-tiba. Luar biasa. Itu di Sabua keempat ya? Sabua keempat Om. Sedangkan Anda harus melewati berapa Sabua tuh? 19 bro? 12. 12 Sabua ya? Iya, 12 Sabua. Waduh. 12 Sabua itu dia selama perjalanan pergi kita memang benar-benar dari Sabua pertama lah, dihitung dari Sabua pertama sampai Sabua ke-6 tuh kita memang benar-benar mendaki Om, bukan mendaki sih, jalan rabat. Tahu lah kalau jalan rabat. Iya. Kalau kita berjalan menanjak pasti bakalan lelah toh. Lelah. Dan yang benar-benar kami kekurangan air waktu itu. Haus ya, mengalami haus itu. Mengalami haus Nggak ada lah. air gitu. Berarti selama perjalanan tidak dapat mata air yang bersih gitu. Waktu masuk di Sabua 6 Om. Oh, nanti masuk di Sabua 6. Setelah lewati penanjakan, kami masuk ke Sabua 6 yang ada air terjun, air mengalir lah lebih tepatnya. Iya, yang bisa diminum ya. Dan yang benar-benar jernih sih. Di situ tanpa Iya, kita tidak takut lagi ya. Tidak takut dengan bahan kimia atau apa ya. benar. Tanpa disuruh arahan Om, langsung berbenah dan mandi sih kalau bisa. Aduh. Yang mandi sih kalau di situ. Apa yang Anda rasa? Ini titik menariknya. Apa yang Anda rasa pada saat Anda kelelahan dan Anda mandi di kolam semesta? Apa yang Anda rasa pada saat itu? Di titik itu bagaimana? Dia segar. Segar luar biasa. Segar luar biasa. Capek itu langsung hilang Om. Kami bertiga itu jalan yang benar-benar langsung senyum sih. Yang sebelumnya itu yang sebelum masuk Sabua 6 itu kan kami sudah kelelahan. Kami sampai minum air kotor. Air mengalir dari atas, yang sudah hujan pasti airnya keruh kan? Itu yang sebelum masuk Sabua 6 air sungainya itu kotor. Jadi kami minum, terus kami karena kami nggak mau jorok, karena kami nggak mau lihat itu jorok, kami campur extra jus yang kami bawa. Jadi dia warna extra jus kan? Iya. Ini. Warna extra jus. Karena kami lihat sudah jernih, wah ini enak ini pasti kan. Diminum. Dan puji Tuhan nggak ada sakit perut. Nggak mengalami sakit Tidak perut. sakit perut Om. Aman-aman saja jalan. Oke, itu di Sabua keberapa tadi itu? Sabua ketiga. Kalau nggak salah ya melewati Sabua 4. Tapi mungkin masuk Sabua 5 lah itu mungkin. Oke. Itu memang kekeringan sih Om. Selain aku ngambil air di pipa yang bocor, aku minum air yang jorok, air yang kotor lah. Air kotor, air keruh. Sebelum masuk air Sabua 6 yang memang betul-betul jernih dan jernih. bisa dikonsumsi secara bebas ya. Benar. Oke. Wah, tapi setelah melewati Sabua 6, Sabua 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu apa yang itu sudah asik lah ya atau bagaimana? Nggak asik juga sih. Nggak asik juga. Menikmati Hmm. proses daripada Prosesnya ya. iya. Tidak ada hal-hal yang benar-benar teruji kata-kata mereka yang sebelumnya Om, yang ada mitos-mitos yang mengatakan kan selain hujan. Oke, kami masuk di Sabua 6, keluar di Sabua 6 itu sekitaran setengah 2 Om. Setengah 2 siang. Berarti sudah melewati terik matahari ini. Sudah. Atau kebetulan berjalan di hutan rindang, jadi tidak terlalu. Ya hutan rindang, cuman kan jalannya kan agak cukup lebar, sekitaran 4 meter, enggak 4 meter, 2-3 meter lah gitu. Terus yang di sini jurang, di sebelah kirinya jurang. Oke. Di sebelah kanannya, kalau kita jalan ke arah Pinogu, bukit. Nah, Sabua 6 tadi. Sabua 6 itu kita keluar dari setengah 2 kalau nggak salah. Setengah 2 itu kita masuk di Sabua 10 jam setengah 4. Yang sebelum Sabua 6 itu kan kami cuma ngopi aja. Jadi kami cuma sebentar istirahat. Kami di Sabua 10 baru makan nasi. Setelah makan nasi itu berhenti kami setengah jam lah, setengah jam. Kemudian itu yuk. Tidak.
kami setengah jam berhenti Oh, langsung untuk makan cepat lah om, fast lah, makan cepat, Jangan sampai malam ini ya maksudnya ya. jangan sampai malam. Luar biasa. Karena memang masih jauh om. Di Sabua 10 kami berhenti pukul berapa ya? Setengah 4 setahu atau Waduh. setengah 4, mungkin setengah 4 sore. Kami berhenti sampai jam 4 lewat gitulah baru kami jalan kembali. Setelah lewat dari Sabua 10 kami jalan sampai kami dapat memang maghrib. Kami memang dapat si maghrib waktu jalan itu. malam itu. Iya, sekitaran di Sabua 11 kami lewati maghrib. Bukan lewati maghrib, pas memang sudah gelap. Yang uniknya kata teman-teman di situ, ke teman-teman yang di Gorontalo, ketika kita melewati dari Sabua 8 ke Sabua 12, kita bakal mendengar suara seperti suara-suara kayak nikah gitu om, kayak suara-suara keyboard, Tapi enggak. suara-suara Pesta begitu ya. pesta begitu, atau enggak suara-suara yang remix Alunan musik Alunan gitu ya. musik, iya. Sugesti. Tapi sebenarnya itu di hutan ya, di hutan. di hutan om, alunan musik yang ini, alunan musik yang bercampur begitu, Wah, anjir. yang kayak bukan gamelan juga, yang pakai speaker lah, yang pakai speaker besar begitu om. Tapi Anjir. pernah dengar kayak gitu. Itu kami sempat dengar. Dan Anda dengar itu? Kami dengar bertiga. Apa Jadi yang Anda rasakan pada saat itu? biasa saja om. Keras. Pastinya karena sudah malam, sudah dingin juga, terus karena pikiran memang nggak ada ke situ, jadi ya kami nggak berpikir bahwasannya itu ini. Cuman teman sempat bilang itu, wah itu sudah desa. Iya. Padahal ini masih Sabua ke Pada itu Sabua masih Sabua 11 ke 12. Dan itu sebelah kiri. Posisinya di sebelah kiri, agak jauh lah. Karena aku bilang sebelumnya sebelah kiri itu Iya. jurang. Jurang. Dan samping kampung pun itu nggak ada listrik tuh. Ada listrik, Ada. ada cuman dari panel surya. Kalau Oh, panel surya iya, pasti panel- mereka nggak panel bakalan surya. dengar musik dari speaker kan? Iya. Gila di kampung kayak gitu kan. Hmm. Soalnya anjir, Benar, malam tengah malam kayak kok ada acara. Nah itu ini. Itu Wah. waktu maghrib. Makanya kenapa teman-teman bilang tuh ada mitos bahwasanya dari Sabua 8 ke Sabua 12 tuh bisa mungkin jangan menginap. Karena selain ada suara musik yang terdengar di telinga kita, Gangguan yang lebih ekstrim menanti juga itu ya berarti ya. yuk ada lagi om. Ketika anjing lewat, sebisa mungkin kita diam atau kita nggak usah noleh ke dia. Kita kasih lewat dia dulu. Sekitar kalau misalkan ada anjing sekitar 2 atau 3. Karena itu katanya sih suku Polahi yang tak terlihat. Begitu. Oh, mereka. Nenek Tapi moyang ya, bisa dibilang begitu, leluhur. bukan leluhur juga sih, suku Oh, Polahi yang tak terlihat, yang tak kasat mata om. Ah ya. Karena dari Sabua 8 ke Sabua 12 tuh mitosnya itu sebuah desa yang memang ada suku ininya, suku Polahinya yang ditempati suku Berarti Polahi kayak yang tak terlihat. kayak apa ya? Yang tak terlihat. Tak terlihat. Mereka sebenarnya manusia tapi tidak terlihat. Iya. Oh, berarti mereka memproteksi diri dengan mistik ya? Boleh dibilang begitu? Nah, makanya kenapa Bukannya? mereka nggak bilang mistik juga sih, karena kalau misalkan kita diam aja kalem aja, mereka nggak bakal jahit. Nah, kayak Mereka bakal biasa saja juga sih kalau kita nggak yang ketakutan berlebih. Kebetulan kan teman-teman itu kan pendaki gunung juga, jadi ya mereka sudah paham kalau di hutan itu bagaimana kan. berarti kayak apa? Suku apa yang nggak ada ini? Itu suku Wentira. Mirip dengan suku ini yang belum tahu ini. Aku belum pernah lihat suku Polahi secara jelas sih om. Tapi Tapi itu memang manusia utuh. Manusia utuh ya? Kalau suku Polahi ini manusia utuh. Maaf, berarti liar dong itu. Fyung, liar begitu. Bah, Aku kurang tahu lebih ya, soalnya aku belum belajar di situ, belum belajar tentang suku Polahi yang tak terlihat itu bagaimana. Cuman mitosnya dibilang teman-teman begitu. Jadi jangan sampai nginap di situ ya. Jangan sampai menginap di Sabua 8 sampai jam Sabua 12. Apa yang terjadi jika kayak kalau nginap di situ? Kalau terjadi itu bukan ngarang juga ya. Ya. Kita kalau misalkan pun kita jahil, kalau misalkan kita terlalu berisik, terlalu apa, mereka bakal isengin kita. Selain kita dimasukkan ke dunia mereka, kita kayak nggak nyaman aja lah di situ begitu.
pada intinya nggak nyaman aja lah di situ. Oke. Pasar setan. Karena memang nggak ada tempat nginap juga sih Om, nggak ada tempat buka tenda, nggak ada buka pondok juga gitu di Sabua 8 sampai Sabua 12. Sebenarnya Sabua dikatakan Sabua itu mungkin untuk para ojek atau tempat orang-orang pejalan kaki yang untuk istirahat di Pos. tanah, di tanah begitu. Karena memang nggak ada pondok, nggak ada ini, tak ada pondok, tak ada tempat berteduh lah gitu, begitu. Bayangan. Nah, begitu. Oke. Terus Sabua 12. Setelah mendengar itu kami akhirnya berhasil sampai ke jembatan. Dan setelah dari jembatan di Pino, bukan jembatan Pino, jembatan perantara antara Sabua 12 masuk ke kawasan Pinobu Om. Terus kita tatapan kita pertama setelah lewati jembatan tuh sebuah rumah warung. Kalau orang bilang tuh pasanggerahan, tempat peristirahatannya para ojek, tempat peristirahatan para orang-orang perjalanan gitu. Sebelah kiri kita mendapatkan musola. Kalau setelah lewatin jembatan kita mendapatkan musola sama warung. Sebelah kanan tuh pasanggerahan. Pasanggerahan tuh tempat istirahatnya umum. Tetap warung juga, cuman orang bilangnya pasanggerahan. Gerahan gitu lah. Dan Anda makan di situ ya bersama dua orang rekan itu. Ya, kami makan dan kami sempat cerita sharing-sharing sedikit sama ibu, oma sama opa yang penjaga warung sama bapak-bapak satu bapak-bapak. Iya. Sharing di situ. Kami sharing di situ. Info yang Anda dapat apa? Yang kalian dapat di situ? Kami bercerita tentang mitos juga itu sih Om, mitos yang hati. Sama kami bercerita tentang keluh kesahnya mereka, tentang jalanan yang akses jalanan untuk mereka yang di kecamatan itu. Seandainya aku jadi petinggi itu mungkin aku buat jalan sih, seharusnya, tapi mungkin tidak mudah ya kalau buat kayak gitu, kalau di posisi mereka juga. Setelah cerita itu kami diizinkan untuk istirahat di situ Om. Kami kan masuknya di 7:30 malam. Jadi total perjalanan hari itu 12 jam. Melewati lika-liku hutan, jalanan jembatan, jalanan berlumpur, jalanan mendaki, kami lewatin dan akhirnya kami sampai di 7:30 malam. Pada pukul 7:30 malam. 12 jam dong itu ya? Sekitar 12 jam. Dan kami istirahat di warung itu. Aku kan sempat buat catatan bahwasanya tentang jarak perjalanan pada hari itu. Jadi aku dapat kami sudah menempuh jarak perjalanan selama satu hari itu sekitaran 24 km. 24 km. Oke, kami istirahat. Tak ada yang dipermasalahkan di situ. Cuman badan aja yang dipermasalahkan waktu itu. Lelah ya? Nyeri semua Om, nyeri semua. Kalau tas kirim kena hujan pasti barang-barang sebagian basah kan, sebagian juga pasti bakal berat karena jadi tas beban itu ya, berat, air. menambah beban berat. Nah, di situ beban berat, betis yang nyut-nyutan, badan yang sakit lah gitu. Tapi tak menutup kemungkinan itu menyerah, karena kan tugas utama kami kan bisa sampai ke Pinobu. Esok paginya kami jalan dari Pasanggerahan menuju Pinobu. Tak ada yang dipermasalahkan di situ sih, tapi total perjalanan yang kami lewatin di situ 9 km. 9 km dan total perjalanan 3 jam. Itu tercatat dalam teknologi IAP Xiaomi teman. Kan pasti kalau orang-orang teman-teman yang pegang Xiaomi ada data seperti itu. Kalau perjalanan satu hari itu. Oh iya. Kelar di Pinobu, itu tentang perjalanan di Pinobu ya. Tak ada yang spesial juga dari perjalanan itu, tapi yang wah termasuk wah juga lah. Iya. Selama di Pinobu kami melakukan kegiatan-kegiatan ala-ala warga lokal lah. Seperti mancing di Sungai Bone, terus bersosialisasi kepada warga-warga teman-teman yang di situ
itu Iya. lebih mengakrabkan diri kepada anak-anak bahkan opa. Oke. Setelah itu kami berkamuflase menjadi menjadi peternak lah, kayak seperti mencari sapi ke dalam hutan. Iya. Wah, itu. Kami sempat ikuti mereka. Oke. Baik. Sangat menarik. Tapi memang mengingat waktu, kita akan bercerita tentang sapi itu di kesempatan berikutnya, Bro. Oke, sip. Oke. Kita Jadi ada pesan untuk teman-teman lain yang sedang berpetualang berkeliling Indonesia. Pesannya ya, Iya. kalau dulu marak-maraknya tentang perjalanan yang ini perjalanan yang yang sampai dibilang analognya, aku rasa pola pikir itu harus berubah sih Om. Karena nggak selamanya teman-teman yang di satu daerah itu bakalan kita katanya. Cuman aku berharap bisa berubahlah pola pikir itu menjadi yang lebih baik, bisa memanajemenkan segala hal, mulai dari finansial, mulai dari waktu, Iya. apa tujuan yang harus digapai di situ, dan sebisa mungkin harus bisa secepatnya adaptasi di satu daerah begitu. Oke. Baiklah. Silakan sampaikan sebuah pesan yang menarik dalam bahasa daerah Anda. Dalam bahasa daerah, aku nggak bisa bahasa daerah tuh. Oh, nggak bisa bahasa daerahnya. Oke, siap. Thank you waktunya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan cerita tentang yang lain-lain lagi nanti di lain kesempatan. Baik Om.